Ini Mas Kami Uli? ingin mengundang untuk berbincang santai di Ngobrol Pagi pada hari ini dari Komisi 9, Bapak Dr. Pumpida Hidayatullah. Selamat Silakan. pagi, silakan. Terima kasih. Silakan Kopi dulu. kita yang kopi ya. Iya. Ketemu lagi kita. Zat adiktif tapi. Jadi Zat tadi adiktif, itu tapi- teh Oh, gitu teh, ya. bukan kopi ya. Karena Spesial buat takut. Bapak Kayaknya sudah, zat adiktif. sudah kami Oh iya, ganti. ada juga Besok ya. kalau datang lagi kami ganti air putih, Pak. Wah, boleh. Lebih sehat, lebih sehat. Lebih sehat. Ya Pak, baik, ini bicara mengenai kasus bayi Dera ini jadi perbincangan publik. Dan Iya. ada satu pendapat yang mengatakan bahwa kekacauan di bidang kesehatan ini adalah karena fungsi regulator dan juga operator menjadi satu. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Bagaimana komentar Bapak mengenai hal ini? Ya, ini juga menjadi kritik kita sebetulnya. Dan udah beberapa kali saya sebutkan sebetulnya di dalam raker dengan menteri ya, terutama ketika kita ketemu di Komisi 9 itu, saya selalu kritik. Sebetulnya sistem kesehatan nasional itu harus segera dibentuk. Kenapa demikian? Sebenarnya arahnya tadinya adalah untuk persiapan BPJS, implementasi BPJS di Betul. tanggal 1 Januari Betul. 2014 mendatang. Nah, namun ternyata masalahnya udah muncul dari Iya. sekarang, karena memang ada suatu istilahnya proyek pencitraan politik yang kemudian menggunakan basis kesehatan. Nah ini sebenarnya awalnya. Di DKI tepatnya? Ya, tepatnya di DKI. Oke. Jadi sebetulnya dalam masalah kesehatan ini nggak boleh dijadikan suatu program pencitraan. Karena apa? Karena sangat berbahaya dan bisa jadi bumerang di kemudian hari. Nah, sekarang jadi bumerang ternyata kan. Oke. Karena apa? Solusinya gimana, Karena Pak? kesehatan itu absolut. Iya. Kesehatan itu adalah haknya warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang kesehatan dan undang-undang rumah sakit. Jadi itu ada memang kewajiban daripada pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi bukan suatu program yang tiba-tiba diada-ada. Oke. Itu yang harus dipahami oleh Pemda ataupun pemerintah pusat. Nah, ini menjadi kemudian jadi blunder dikarenakan tidak siapnya rumah sakit menghadapi program yang tiba-tiba dipaksakan. Nah, ini juga berbahaya. Tapi yang saya kembali kepada masalah awalnya adalah tidak adanya SKN atau namanya Sistem Kesehatan Nasional. Yang ada adalah sistem rujukan. Iya. Jadi kalau kita sakit ini, misalnya siapapun anak kita sakit, kita datang satu dokter, dirujuk ke mana dokternya, Iya. Nah, diarahkan ke rumah Ke sakit. rumah sakit. Terus rumah sakit melihat, wah kita belum mampu ataupun penuh ataupun Iya. apa, Iya, dirujuk iya. lagi. Iya. Jadi semuanya akan akhirnya bisa rentetan rujukan, merujuk terus semua. Iya. Karena tidak ada yang menanggung jawab kan kemudian. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab kan selalu pemerintah. Nah, kalau sistem kesehatan nasional didesain dengan baik, Iya. yang bertanggung jawab itu yang akan bisa merespons hal-hal seperti ini. Nah, jadi ada penanggung jawabnya. Rujukan itu seolah-olah kan buang tanggung jawab Iya. gitu kan sebenarnya. Jadi alasannya nggak ada nih alat kita rujuk gitu ya. Itu kan alasan yang sangat subjektif. Kenapa? Bisa aja alasan penuh. Kita gimana sih ngecek rumah sakit penuh? Ya. Apa kita dobrak rumah sakit kan nggak ada yang berani pasien kan? Ya. Kecuali ya pemerintah yang bisa. Iya. Kan sangat susah. Jadi sangat-sangat subjektif, sangat one sided gitu. Cuman ada di pihak tertentu saja yang bisa paham. Ini kalau kayak bayi Dera kemarin, Pak, kan kita semua prihatin gitu ya, karena bayinya sudah dari beberapa rumah sakit dan ada tidak hampir mendapatkan 8 ya. pelayanan gitu pada akhirnya dengan berbagai macam alasan lah begitu. Lalu Bapak Wakil Gubernur mengatakan bahwa seharusnya ada sistem online sehingga kita bisa cek jumlah tempat tidur yang ada atau alat yang ada di semua rumah sakit di Jakarta atau bahkan mungkin besarnya di Indonesia itu ada, bisa kelihatan. Apakah ini sebuah Efektif. solusi yang memungkinkan dalam jangka waktu yang terbatas, Pak? Ya, sistem kesehatan nasional juga menaungi masalah sistem online itu juga yang terintegrasi sebenarnya antara tidak hanya rumah sakit tapi juga seluruh klinik, seluruh dokter bisa akses itu dan kemudian juga Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab ini semua juga bisa mengakses itu. Nah, oleh karena itu benar Pak Ahok sebenarnya bicara dalam konteks yang secara teknis benar dan bisa diimplementasikan secara cepat, tidak terlalu sulit. Nah, namun demikian kan permasalahannya adalah permasalahan teknis di dalam konteks sektoralnya tadi. Kadang-kadang ada rumah sakit yang tidak bisa di-share informasinya dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, ini memang memerlukan suatu endorsement payung hukum seperti tadi yang namanya SKN. SKN itu sebenarnya bisa dilakukan dengan tidak perlu undang-undang, tidak perlu PP. Saya pikir SKN bisa dimainkan dengan cukup peraturan menteri. Nah, masalahnya menterinya paham atau tidak, saya tidak tahu. Terus Pak, ada juga nih pendapat soal kartu Jakarta Sehat. Itu kan diberlakukan juga untuk orang kaya maupun orang miskin siapa aja. Tapi seperti kasus Dera, ada yang rumah sakit minta DP dulu gitu kan. Itu artinya kan orang miskin yang nggak mungkin kasih DP dan tidak ada uang. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah seperti ini? Nah, di dalam ilmu kedokteran itu ada basis-basis keadaannya, kondisinya. Jadi dilihat apa kondisinya ini gawat atau memang kondisinya masih bisa ditangani dengan
pertolongan yang dokter-dokter yang awal gitu, tahap awal. Jadi primer dulu, baru naik sekunder, baru naik tersier gitu ya. Tapi intinya itu dianalisa dulu oleh seseorang yang bisa bertanggung jawab terhadap si A gitu ya, yang masuk misalnya kayak bayi Dera misalnya kasusnya, itu dilihat dulu, oh ini bisa ditangani oleh si rumah sakit tertentu gitu. Dengan melihat tadi misalnya komputer sistem tadi bisa diarahkan kepada rumah sakit yang memang tepat. Nah, di dalam undang-undang rumah sakit dan undang-undang kesehatan itu tidak boleh kalau misalnya dia dalam keadaan gawat ya, kritis itu ditolak, itu tidak boleh. Apalagi itu bisa sampai hukumnya minta pidana, DP dulu ya. bisa dicabut juga izinnya dan macam-macam sanksinya itu nanti. Kita Komisi 9 akan memanggil pihak rumah sakit ini hari Kamis tanggal 21 Februari dan kita akan benar-benar ya menginvestigasi lah ya gimana sebenarnya kejadian sebenarnya seperti apa, dan ya kalau memang ada istilahnya kelalaian medis yang terjadi ya kita akan beri sanksi gitu. Terakhir Pak, sejauh ini di Dewan sendiri Pak, apa langkah-langkah yang telah dilakukan untuk bisa menjelang ke terintegrasinya soal kesehatan sehingga lebih menyeluruh dan tidak terjadi lagi seperti ini. Lalu yang kedua, pemerintah sendiri dalam hal ini apakah memang harus memisahkan antara fungsi regulator dengan operator? Ya, jadi begini, yang menjadi fokus Komisi 9 dalam waktu dekat ini adalah suksesnya implementasi BPJS di 2014. Jadi meneruskan yang sudah berjalan. Bukan, BPJS ini baru pertama kali nanti tanggal 1 Januari 2014 ini. Jadi istilahnya dulu kan Jamkesmas namanya kan. Mundur kan, seharusnya sudah dari beberapa tahun yang lalu kan. Lebih dari 5 tahun. Enggak, BPJS baru akan 1 Januari itu sesuai dengan undang-undang BPJS. Nah, ini yang akan kita fokus dipertajam dan dimatangkan. Gitu. Karena apa? Karena ini sudah dideklarasikan oleh Presiden bahwa ini akan terjadi suatu program namanya Universal Health Coverage gitu ya. Nah, jadi udah jadi program nasional kan. Nah, ini kalau gagal bisa berbahaya. Nah, BPJS itu sistemnya nanti semua istilahnya tidak perlu lagi jadi kalau yang bekerja dia akan dipotong dari gajinya, tapi yang tidak mampu kemudian akan dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kira-kira saweran lah. Kemudian dipul di dalam satu asuransi, konsep asuransi yang akan dijalankan oleh PT Askes, yang kemudian berubah menjadi namanya BPJS Kesehatan. Nah, ini nanti akan dilaksanakan hampir mirip dengan Jamkesmas, tapi lebih baik. Lebih baik ya. Naungannya. Nah, kita masih ribut di dalam persoalan PP yang merupakan amanat dari BPJS ini harusnya selesai November 2012 kemarin. Ini belum selesai sampai sekarang. Nah, kita mau cecer dulu nih peraturan-peraturan yang di bawahnya. Sendiri bagaimana Pak? Apakah tetap harus operator dan regulator semua jadi satu pintu atau? Ya sebetulnya Kemkes itu bukan operator ya. Kalau kita lihat dalam konteks ininya dia bukan operator, dia memang regulator. Memang regulator. Semua seperti rumah sakit itu bentuknya adalah BLU ataupun badan usaha lainnya begitu ya, yang dibina, sifatnya dibina oleh Kemkes. Kalau itu sebenarnya udah jelas. Walaupun secara praktek masih ada persinggungan antara regulator dan operator tadi. Nah, ini mungkin nanti kita pertajam bagaimana untuk bisa melakukan pemisahan yang lebih baik gitu supaya tidak terjadi hal-hal seperti korupsi ya, kayak kemarin kita obrolin. Dari mulai masalah korupsi dan juga masalah itu istilahnya supaya kalau mau ditegur rumah sakit itu enak-enak aja. Karena hubungannya adalah hubungan regulator dengan operator. Baik. Terima kasih Terima kasih Ya, untuk sama-sama. penjelasannya. Demikian obrolan singkat kami pada pagi hari ini dan mudah-mudahan kedepannya kesehatan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan rekan-rekan di DPR juga terus berjuang Pak ya untuk Ya, bisa untuk rakyat melakukan ya, yang untuk terbaik rakyat, untuk rakyat sehingga untuk juga kesehatan. tadi seperti Pak Pemida jelaskan mudah-mudahan mulai tahun 2014 sudah lebih jelas pelayanan lebih baik dan juga pemisahan antara fungsi regulator dan juga operator juga lebih jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Baik Pak, sekali lagi terima kasih dan pemirsa tetaplah bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi. Boleh diminum, Pak?